Shalom, puji Tuhan, saudara. Kali ini saya akan mengajak kita untuk belajar tentang kata mati dalam Alkitab. Studi kata mati dalam Alkitab. Kenapa saya tertarik untuk bicara soal ini? Alasannya adalah karena ketika saya di kelas bersama rekan-rekan mahasiswa atau kuliah pengantar PL atau tafsir PL, bicara soal kitab Kejadian, pasti ada di antara mahasiswa itu yang bertanya soal kata mati. Pak dosen, di kitab Kejadian itu, apakah arti kata mati? Apakah yang dimaksudkan Tuhan di situ kematian fisik atau kematian rohani? Saya akhirnya menyadari bahwa bukan hanya mahasiswa teologi yang ada pertanyaan tentang hal ini. Itu mewakili orang-orang Kristen di segala tempat. Bertanya-tanya apa arti mati dalam Kejadian 2 ayat 17. Apakah fisik atau rohani? Saya sudah kutip di sini teks berbahasa Ibrani, langsung saya masukkan ya transliterasinya. Tu mees hada atau warah lo tokal mimenu ki peyom kolka mimenu mot tamut. Dalam terjemahan baru Indonesia, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang saya tandai Mubtamut itulah yang kemudian diterjemahkan di ITB menjadi pastilah engkau mati. Dari sudut tata bahasa, infinitif lah kata mot. Sehingga terjemahan yang pas ke Indonesia adalah pasti, kepastian. Sedangkan kata berikutnya, kata kerja, kal imperfect, tamut, kal imperfect, sehingga ada di situ nanti tambahan akan. Nanti imperfect. Nah, itulah teksnya. Jadi, kemana sebenarnya arah pertanyaan mahasiswa saya itu? Kemana sebenarnya arah pertanyaan orang-orang Kristen itu? Apakah yang ditanya yang Adam pahami? Apakah yang ditanya yang Adam pahami? Atau yang ditanya yang kita pahami? Ini harus dibedakan. Apa yang Adam pahami tentang mati harus dibedakan dengan apa yang kita pahami dengan mati. Kenapa? Karena orang yang menerima firman itu Adam, bukan saya, bukan kita. Maka yang pertama harus kita tahu adalah di Alkitab, kitab Kejadian tidak ada pernah dicatat bahwa Adam bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih arti mati? Tuhan jelaskan maksudnya, nggak ada itu. Adam sama sekali nggak bertanya. Kita yang suka bertanya, Adam ternyata nggak bertanya. Padahal waktu itu belum pernah ada kematian. Belum. Firman Tuhan datang kepada Adam waktu itu belum ada kematian. Tapi sudah datang firman soal mati. Jadi Adam sebenarnya tahu nggak yang dimaksudkan Tuhan tentang definisi mati itu? Nah ini yang harusnya kita tanya. Adam tahu nggak ya yang dimaksudkan Tuhan waktu itu? Atau jangan-jangan sebenarnya Adam nggak tahu.
Sampai nanti dia sendiri mengalami. Atau nanti dia tahu, kalau kita pembaca Alkitab, sudah tahu kan? Kemudian orang yang mati pertama Habel. Jangan-jangan setelah Habel mati baru Adam paham. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian. Sehingga sebenarnya kalau pertanyaannya ke arah Adam, apakah Adam tahu? Saya enggak tahu lah, saya enggak bisa jawab. Tapi kemudian kalau arah pertanyaan itu apa yang kita pahami, ya berarti kita menafsir. Kita baca Alkitab dan sekarang saya tahu bahwa semua manusia baik yang percaya maupun yang tidak percaya akan dan telah mengalami mati. Secara rohani, semua kita pasti sepakat, semua manusia yang percaya maupun yang tak percaya telah mengalami mati rohani dan akan mengalami mati fisik. Jadi kata mati dalam Alkitab memiliki lebih dari satu arti, multi arti dia. Jadi penting bagi kita untuk tahu dengan lengkap apa saja arti mati yang kita bisa pahami sekarang. Nanti kita coba lihat, bandingkan ke apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan kepada Adam. Kejadian pasal 2 sampai 3 mencatat bahwa kematian memasuki dunia manusia karena dosa. Itu kejadian 2 sampai 3. Jadi apalah arti mati? Saya membaca tulisan Donald Stem dan kawan-kawan. Di situ setidaknya ada 4 arti mati. Nah, saya hari ini akan sampaikan yang pertama, mati secara fisik, jasmani. Terpisahnya unsur yang materi dan unsur yang non-materi. Terpisah. Terpisah daging dan roh. Keluar roh, tinggallah daging, tinggal tubuh. Nah, itulah mati secara fisik. Kita baca kisah penciptaan hingga kisah kejatuhan manusia pertama, pasal 1 Kejadian hingga pasal 3. Perhatikan logikanya, jalan ceritanya. Rupanya pada mulanya, Adam manusia pertama itu diberi peluang untuk hidup selama-lamanya. Catat baik-baik. Diberi peluang untuk hidup selama-lamanya. Dari mana kita bisa memikirkan itu? Dari Taman Eden. Di dalam Taman Eden, Tuhan tumbuhkan pohon kehidupan. Kejadian pasal 29. Pohon kehidupan yang buahnya dapat dimakan manusia sewaktu-waktu. Ketika mereka di Taman Eden, ada pohon kehidupan di situ. Artinya ada peluang untuk hidup selama-lamanya. Makan buah pohon itu, pohon kehidupan. Masa sih Pak? Perhatikan larangan waktu Tuhan sampaikan kepada manusia pertama. Hanya buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kau makan buahnya. Kan itu larangannya. Yang dilarang adalah makan buah pohon pengetahuan baik jahat. Tidak ada larangan memakan buah pohon kehidupan. Semua buah pohon dalam taman ini bebas kamu makan. Baca baik-baik. Kejadian pasal 2, ayat 16 sampai 17. Jadi logika sederhana saja. Buah pohon kehidupan yang untuk hidup kekal itu tidak dilarang untuk dimakan. Pada awalnya ya, tidak dilarang. Ada peluang untuk hidup kekal bagi manusia pertama. Sayangnya, rupanya manusia tidak menaati larangan. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Larangan itu tidak diikuti, tidak ditaati. Dimakan rupanya sama Adam dan Hawa. Itulah akhirnya jatuh hukuman mati.
pastilah engkau mati. Kan begitu. Kau makan buah itu, pasti engkau mati. Maksudnya adalah setelah jatuhnya hukuman itu, Adam dan Hawa tunduk kepada kematian jasmani yang fisik. Tuhan Allah mengatakan, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian pasal 3 ayat 11. Setelah mereka makan buah terlarang itu. Jatuhlah hukuman kematian. Pada hari mereka memakan buah itu, mereka tunduk pada hukum kematian. Diusir dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya peluang hidup kekal jangan lagi ada. Diusir dari Taman Eden supaya peluang untuk hidup kekal jangan lagi ada. Karena di situ ada pohon kehidupan. Manusia yang berdosa tidak boleh lagi di situ. Nanti dimakan buah pohon kehidupan itu. Akhirnya mereka hidup kekal. Mereka harus diusir. Jadi buah pohon kehidupan yang harusnya bebas untuk dimakan kini disimpan. Untuk siapa? Untuk mereka manusia yang siap untuk kehidupan kekal. Jadi semua manusia baik yang percaya maupun yang tidak percaya akan mengalami mati secara fisik. Kecuali, kata Paulus, mereka yang masih hidup pada kedatangan Tuhan nanti, ke Tuhan datang, mengakhiri dunia ini, kalau orang percaya yang masih hidup, ya tidak akan mengalami mati fisik, diubahkan Tuhan. Tapi yang sekarang, kita bisa melihat orang-orang sudah ada, banyak yang mati secara fisik. Ada yang membantah. Kan Pak, Adam dan Hawa itu nggak mati saat mereka makan buah itu. Bahkan Adam masih hidup hingga 930 tahun baru mati. Kejadian pasal 5 ayat 5. Berarti yang dimaksudkan berarti bukan mati fisik, Pak. Ah, perhatikan dulu tata bahasanya. Mot, infinitif, pastilah engkau mati. Tamut, imperfect, engkau akan mati. Jadi kalau digabung, mot, tamut, berarti apa? Pastilah engkau akan mati. Tidak disebut pasti kau langsung mati, beda. Imperfect, pasti akan mati. Jadi ini kematian fisik sehingga 930 tahun diukur memang betullah Adam mati. Karena kepastian kematian sudah disebutkan di awal. Itulah yang pertama arti kata mati. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian.